Pagi teman-teman, mari kita masuk dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami memuliakan Engkau Bapa, kami memuliakan Engkau Kristus, dan memuliakan Roh Kudus. Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan kalau kami seringkali hidup kami enggak memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkan dengan apa yang kami kerjakan, dalam apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, semua boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami kembali datang untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pakai hamba juga dengan segala keberadaannya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi yang mendengar. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, kalau kita merenungkan bahwa pergumulan dengan GKM adalah pergumulan yang kompleks, yang multi aspektual, multidimensi. Kalau kita lihat ada perspektif yang bilang bahwa pergumulan GKM itu pergumulan biopsikososial dan spiritual. Berarti ada aspek fisik, berarti kita harus makan obat. Ada aspek psikologis, ada aspek relasi dengan orang lain, ada harus juga kita perlu relasi support system. Ada aspek spiritual, di mana kita pergumulan jiwa kita berkaitan dengan relasi dengan Tuhan, berkaitan dengan ketaatan cinta kepada Tuhan, menjauhkan hidup dari dosa, hidup dalam kasih karunia. Dan juga tentunya kalau kita bilang spiritual, berarti juga berkaitan peperangan kita dengan si jahat. Namun, setelah merenungkan cukup lama ya, saya merenungkan sebenarnya pergumulan ini bukan cuma bio, psikososial, spiritual. Tapi ada aspek lain lagi, yaitu adalah okupasional dan eksistensial. Apa itu maksudnya okupasional? Maksudnya ada aspek pekerjaan. Secara sederhana kita bilang begini ya, kalau GKM udah makan obat, udah self-care, udah didukung oleh support system, relasi baik dengan Tuhan dan sesamanya, tapi kalau kita nggak beraktivitas, betul nggak kita akan stres? Ya, kalau kita nggak beraktivitas, kita akan stres. Secara sederhana kita tahu bahwa kalau nggak beraktivitas, kita nggak terpenuhi aspek hidupnya. Mari kita refleksi, betul kan itu kita refleksi ya, kalau kita sebagai GKM dan aspek terakhir adalah aspek eksistensial, yaitu aspek arti hidup yang berkaitan dengan identitas, nilai hidup, tujuan hidup, identitas dalam Kristus, nilai hidup Kristiani. Jadi kita perlu punya makna hidup, arti hidup sesuai dengan panggilan surgawi. Kalau kita melihat pergumulan GKM itu ada pergumulan yang holistik, pergumulan yang menyeluruh. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Jeff mau kita merenungkan pergumulan kita sebagai GKM itu mengenai aspek okupasional, pekerjaan. Nah, teman-teman, kita akan baca dari satu ayat dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 2 ayat 15. Dikatakan seperti ini ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan menetapkan pekerjaan bagi Adam dan Hawa, bahkan di Kejadian 1 dikatakan taklukkanlah bumi, kuasailah bumi ini, dan juga di Kejadian 2 dikatakan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan menetapkan pekerjaan bagi Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Penting ini hal ini ya. Pekerjaan itu bukan akibat dari dosa. Pekerjaan itu adalah sebelum manusia berdosa, ketika diciptakan mereka perlu bekerja. Kalau kita teman-teman GKM ya, kita makin baikkan dalam hidup kita terus banyak aktivitas. Kita terus berusaha menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tentu kita harus merenungkan, mencari apa natur pekerjaan itu yang harus kita kerjakan. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa orang biasa memandang pekerjaan itu sesuatu yang membebankan, sesuatu yang negatif. Kenapa bisa begitu? Ini pemikiran itu karena timbul setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan jadi nggak mudah. Pekerjaan jadi sulit. Kalau kita lihat di dalam
Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau kita lihat bahwa di dalam kitab Kejadian ini dikatakan Kejadian 3 ini, jadi kalau udah setelah manusia jadi dalam dosa, pekerjaan itu jadi susah, jadi bahkan nggak mudah gitu. Ini juga kalau kita lihat ya, sesuai dengan kitab Pengkhotbah ayat 3 ayat 11 ya, 3 ayat 11 dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ini pengkhotbah orang yang paling berhikmat di dunia itu ya, yang paling berhikmat. Dia melihat bahwa kehidupan ini, pekerjaannya adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Tapi kita harus lihat bahwa pekerjaannya sebenarnya pada peristiwa penciptaan Tuhan menetapkan manusia harus bekerja. Bahkan bukan cuma peristiwa penciptaan. Setelah kita ditebus Tuhan, setelah kita percaya Kristus, setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita menerima hidup baru, Tuhan juga mau kita bekerja. Kalau kita lihat dari Efesus 2, biasanya kita kan sudah suka lihat baca ayat Efesus 2 itu, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu ya. Sebab itu bukan usahamu sendiri, jangan ada orang membanggakan diri. Kita seringkali baca ayatnya banyak kan di situ aja, keselamatan melalui iman, oleh kasih karunia. Kita lupa di bawahnya ada Efesus 2 ayat 10-nya. Karena kita ini ada karena itu ya, setelah diselamatkan ada karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang ditetapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan juga mau kita melakukan pekerjaan baik di dalam Dia. Teman-teman, apa itu pekerjaan? Mengapa GKM harus beraktivitas dan mengapa hidup kita nggak merasa penuh kalau kita nggak bekerja? Karena pekerjaan itu adalah salah satu natur kita. Kita diciptakan untuk bekerja. Manusia itu bukan diciptakan cuma physical being doang, makhluk fisik yang perlu makan ya. Manusia bukan saja social being, harus berrelasi dengan orang lain. Manusia bukan hanya psychological being, punya tubuh jiwa ya. Tapi manusia juga adalah spiritual being, punya tubuh jiwa, roh, ada roh, bisa berrelasi dengan Tuhan Allah ya. Tapi manusia bukan hanya begitu, manusia adalah working being. Kalau kita nggak bekerja, hidup kita ada yang rasa kurang dan nggak terpenuhi. Jadi kita harus beraktivitas sebagai GKM. Nah, tadi saya udah baca Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini hal yang menarik teman-teman. Kata mengusahakan dalam bahasa aslinya adalah abad dan memelihara adalah syamar. Apa artinya maksudnya? Abad itu adalah berkaitan dengan aboda atau ibadah. Asal katanya itu ibadah gitu ya. Ebed itu adalah hamba gitu ya. Nah, menarik bahwa dua kata abad dan syamar itu ternyata dipakai dalam pekerjaan yang dilakukan oleh orang Lewi di kemah suci. Kalau kita lihat bahwa sering orang berpikir bahwa yang melayani itu yang jadi hamba Tuhan tuh orang Lewi gitu yang di kemah suci. Ternyata kata yang sama itu abad dan syamar dipakai di dalam Adam dan Hawa ketika dia disuruh mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pekerjaan itu adalah ibadah dan pekerjaan itu adalah dalam relasi dengan Tuhan Allah. Teman-teman, bahkan kalau kita lihat ya, saya suka merenungkan ya, kita seringkali memikirkan bahwa dipenuhi Roh Kudus itu adalah dipenuhi firman ya, dan itu betul ya. Tapi kalau kita baca di kitab Keluaran, ada yang dipenuhi Roh Kudus juga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu fisik gitu ya, fisik gitu ya.
Nah, seringkali kita punya wawasan dunia yang dikotomi, dualisme yang terpecah. Melihat membagi kehidupan ini dari aspek sekular dan aspek yang kudus, aspek yang sacred dan sekular, yang sementara dan yang kekal. Dan seperti seringkali membagi seperti ini ya. Seperti misalnya kita mikir kerja itu sekuler, pelayanan di gereja itu kudus, olahraga itu sekuler, baca Alkitab itu kudus. Makan obat bagi GKM itu fisik aja, kalau doa itu aspek rohani. Kalau PD itu rohani, kalau training di hari Rabu itu sekular. Seringkali kita suka punya pemikiran aspek dikotomi seperti itu, bawakan firman Tuhan itu rohani, bikin website itu sekular duniawi misalnya gitu ya. Ini pembagian yang nggak tepat karena sesungguhnya setiap aspek hidup adalah kudus adanya di hadapan Allah. Setiap aspek hidup adalah sacred, kudus setiap aspek hidup. Teman-teman, para imam yang melakukan pekerjaan di bait Allah itu menggunakan kata abad dan syamar, sama dengan Abraham dan Hawa ketika mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi pekerjaan di Taman Eden adalah ibadah. Taman Eden adalah tempat kudus, sanctuary di mana Adam dan Hawa bekerja. Nah, teman-teman kita sebagai GKM dan caregiver, kita semua punya tempat di mana Tuhan meletakkan kita, tempat kudus yang mau Tuhan tempatkan supaya kita berusaha bekerja. Ladang pelayanan kita, ladang pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah kudus dan pekerjaan kita adalah ibadah. Ibadah bukan hanya di gereja, bukan hanya aspek-aspek rohani aja, tanda kutip rohani, tapi pekerjaan kita di dunia usaha dan apapun yang kita lakukan adalah kudus adanya. Pekerjaan kita adalah ibadah kita, teman-teman. Nah, tiap pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah kudus. Kecuali pekerjaan yang berdosa ya seperti jual narkoba, judi, ya, yang sebagainya yang negatif-negatif itu pekerjaan berdosa itu bukan kudus ya. Kita nggak membagi pekerjaan menjadi pekerjaan yang kudus dan yang sekuler yang buruk. Tapi semua itu baik adanya. Seringkali kita itu membagi pembagian itu adalah pembagian abad pertengahan ya. Seringkali abad pertengahan itu membagi pekerjaan itu adalah yang kudus itu imam, hamba Tuhan, pastor, uskup, paus gitu ya. Itu ada yang kudus. Yang pekerjaan berikutnya itu guru, petani. Nah yang udah belakangan tuh yang nggak kudus itu bisnismen, yang paling jelek mungkin politikus gitu ya. Itu ternyata yang membagi. Jadi pembagian ini nggak sesuai dengan firman Tuhan sebab semua pekerjaan adalah di dalam Tuhan adalah kudus. Seringkali kita punya pembagian ini dalam alam bawah sadar kita. Kita pikir bahwa pekerjaan gerejawi yang paling mulia, tapi di luar itu nggak mulia gitu. Seringkali kita bisa terjebak seperti itu teman-teman. Setiap pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah kudus adanya. Setiap pekerjaan itu berlintas. Jangan pikir bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan ya bawain firman, puji-pujian rohani, berkaitan dengan gereja, itu semua yang paling baik gitu, yang paling kudus gitu. Kalau kita nggak lakukan dengan baik, itu tidak baik ya. Yang penting hati kita mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Setiap pekerjaan itu mulia dan harus memuliakan Tuhan. Mau itu hamba Tuhan gerejawi, itu seorang guru, psikolog, psikiater, konselor, pedagang, pebisnis, profesional, seniman, musikus, bahkan sampai politikus, semua itu pekerjaan yang mulia. Bayangkan teman-teman kalau orang yang bergerak di bidang pemerintahan, kalau dia beres ya, kalau dia beres, dia bisa membawa sejahtera pada rakyat lebih banyak gitu. Orang yang punya bisnismen, punya pabrik ya, dia bisa menghidupi banyak rumah tangga gitu ya, dalam kesulitan ekonomi dan sebagainya. Jadi mereka pun adalah dipakai Tuhan untuk menghidupi kehidupan banyak orang gitu, secara fisik ya. Saya pernah melayani di pelayanan IT di Yayasan Lembaga Sabda. Di sana saya bertemu dengan banyak teman ya, dan ada orang sosial media, ada programmer, dan ada satu teman saya namanya, saya sebut aja Mas Hadi ya. Dia programmer, dia bekerja di Sabda mengelola ratusan website yang berkaitan dengan Alkitab dan pelayanan. Itu bagi saya itu satu pelayanan yang luar biasa. Kenapa ya? Waktu dulu kalau saya googling kalimat tertentu di Google yang berkaitan dengan Alkitab ya, yang paling atas itu dari Sabda gitu. Kadang-kadang sekarang bisa muncul ada lagi dari Saksi Yehova, dari Mormon gitu. Bayangkan coba, kalau nggak ada orang yang melayani di dunia maya, betapa gelapnya dunia maya itu. Bisa menyesatkan gitu. Saya juga kenal dengan satu orang di Singapura ya, namanya Yuku ya, nama samarannya Yuku. Dia itu yang membuat Bible for Android. Jadi Alkitab yang Android yang teman-teman pakai itu semua ya, itu buatan dia gitu. Udah di-download mungkin puluhan juta user ya.
orang-orang dari seluruh Indonesia bahkan dunia bisa download aplikasi ini karena ada bahasa suku, ada bahasa luar juga gitu ya. Ini pun satu pelayanan, satu bagi programmer gitu ya, Yuku ini ya. Jadi kita nggak bisa pisahkan bahwa pelayanan itu hanya di gereja aja, teman-teman. Nah, teman-teman, semua orang adalah hamba Tuhan. Semua orang adalah hamba Tuhan. Teman-teman harus kita pikir bahwa semua orang adalah hamba Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa orang-orang yang hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang kerjanya di gereja, yang hamba Tuhan, yang penginjil, pendeta, imam-imam yang melayani di gereja. Orang biasa adalah orang awam gitu ya. Ini pembagian yang harus kita mengerti bahwa setiap orang itu hamba Tuhan. Emangnya kalau kita hamba Tuhan, orang yang kerja di gereja yang melayani sebagai pembawa firman, kalau yang lain bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Tetap adalah hamba Tuhan. Setiap orang adalah hamba Tuhan. Dikatakan bahwa dalam firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini adalah imamat yang rajani, berfungsi sebagai imam dan raja, sebagai imam untuk mempersembahkan kepada Tuhan dan sebagai raja untuk menaklukkan semua itu. Ini bukan imamat, ini kan Petrus bilang 1 Petrus 2 ayat 9 ini berbicara untuk semua orang Kristen, betul kan? Bukan untuk hamba Tuhan doang yang di gereja ya. Berarti setiap orang adalah hamba Tuhan, hanya ada orang yang dipanggil mempunyai karunia jabatan di gereja sebagai pendeta, penginjil dan sebagainya. Tapi semua orang adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, kalau kita lihat ya di dalam Alkitab sendiri ya, hamba Tuhan itu banyak range yang menulis Alkitab itu ya. Dan yang dicatat dalam Alkitab itu banyak. Daud itu raja, dia menulis Mazmur. Salomo itu raja, dia membuat Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Petrus nelayan yang menjadi rasul. Nabi Amos adalah petani. Yusuf adalah perdana menteri di Mesir. Daniel adalah orang penting adalah di Babel ya. Stefanus adalah diaken yang mengurus orang-orang miskin. Sebelum dia mati, dia menegur orang-orang yang dengan firman, dan waktu dia mau dilemparin batu, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah berdiri. Bayangkan, berdiri menyambut dia gitu ya. Simpson itu seorang hakim. Gak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan di gereja, tapi setiap orang adalah hamba Tuhan. George Muller menjadi seorang yang mengepalai panti asuhan. Fanny Crosby menulis 9.000 him. Seperti lagu To God be the glory, great thing He has done. For love He the word that He gave us. He sang dari Fanny Crosby ya. Blessed assurance, Jesus is mine. Nah, itu lagu-lagu Fanny Crosby. Ada 9.000 lagu yang dia tulis. Dia adalah seorang hamba Tuhan dan masih banyak tipe-tipe hamba Tuhan yang nggak selalu di gereja. Bahkan semua pekerjaan yang berkaitan, bukan cuma pekerjaan yang berkaitan dengan firman Tuhan, tapi semua pekerjaan bukan cuma di gereja saja, tapi dalam cakupan seluruh kerajaan Allah gitu. Kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, teman-teman, setiap kita GKM pun punya panggilan Tuhan. Kita pun punya panggilan Tuhan, Tuhan mau memakai kita di dalam bidang kita masing-masing. Pekerjaan kita ada pelayanan kita dan itu adalah panggilan Allah. Jadi pekerjaan bukan terbatas di dalam tembok gereja aja, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita. Menyaksikan Kristus, membawa Injil di tengah pekerjaan kita. Panggilan itu bahasa Latin itu vocare ya. Vocare itu berasal dari kata vox Dei yang berarti suara Allah. Panggilan itu, pekerjaan itu vocare, panggilan itu ya. Vocare. Jadi kalau kita lihat vox Dei itu, kata ini berkaitan dengan vokal suara gitu ya. Vokal berkaitan dengan provoke-nya. Kalau orang provoke kan provokasi ya, itu kan negatif ya, memprovokasi. Tapi intinya itu berkaitan dengan suara gitu ya. Vocare itu pekerjaan itu berkaitan dengan suara panggilan Tuhan. Nah, jadi pekerjaan panggilan Tuhan itu bukan cuma orang-orang yang di gereja, tapi semua orang itu punya panggilan pekerjaan khusus yang Tuhan tetapkan dia mau. Yang dikatakan dalam tadi kan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan Allah tetapkan di mana Ia ingin kita hidup di dalamnya. Betul kan? Tuhan ingin kita hidup, misalnya kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan di mana gitu. Dan pekerjaan ini jangan kita lihat sebagai pekerjaan yang selalu menghasilkan uang. Kita harus jangan melihat bahwa pekerjaan itu ada pekerjaan kantor yang mendapatkan gaji. Semua pekerjaan itu
yang baik itu adalah pelayanan. Misalnya seorang ibu rumah tangga ya, itu pekerjaan yang mulia gitu. Kalau suaminya menghasilkan gaji, tapi pekerjaan ibu rumah tangga nggak menghasilkan uang gitu ya, kita nggak bisa lihat, oh yang pekerjaan itu adalah suaminya, istrinya nggak bekerja gitu, nganggur gitu ya. Nggak bisa bilang gitu, karena pekerjaan itu dia mengurus anak, masak, dia memperhatikan rumah, semua itu ada pekerjaan. Seringkali orang memikir kalau pekerjaan itu adalah yang menghasilkan uang ya. Gaji kamu berapa ditanya, kayak pemikirannya sempit melihat pekerjaan gitu ya. Kita teman-teman GKM, kita bisa bekerja beraktivitas melayani Tuhan, baik dengan membersihkan rumah, sapu-sapu, ngepel, nyuci, menolong orang tua, menghibur teman-teman, mendoakan di WA group, menguatkan, menyapa, dan semua itu banyak pekerjaan baik, ngerti ya? Banyak sekali pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, dan itu adalah semua pelayanan kita gitu, teman-teman. Jangan kita dikotomikan, pikir kalau yang pekerjaan yang menghasilkan uang, yang pekerjaan di gereja, atau pekerjaan apa semua, baru itu yang baik gitu ya. Tuhan memanggil kita untuk setiap pekerjaan baik, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apa? Alkitab dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, kita bisa melayani Tuhan dengan panggilan kita sebagai seorang pasangan, seorang anak, seorang supir, seorang pedagang, seorang yang merajut, seorang profesional foto, seorang penulis buku, seorang pembuat lagu, seorang ibu rumah tangga, seorang pendoa syafaat, seorang teman, seorang konselor, seorang pelukis yang membuat makanan dan sebagainya, pedagang dan sebagainya gitu ya. Tuhan bisa pakai kita dimanapun kita berada dengan posisi keberadaan kita. Nah, teman-teman, pekerjaan itu panggilan Tuhan itu adalah seringkali berkaitan dengan talenta kita. Ini penting ya. O.S. Guinness dalam buku The Call, Panggilan Allah, memberitahukan bahwa panggilan hidup kita itu seringkali berkaitan dengan talenta kita. Seringkali berkaitan dengan talenta kita. Jadi kita harus fokus pada apa yang Tuhan kasih pada kita. Kalau orang yang suaranya fals, jangan dia jadi penyanyi choir atau penyanyi solo gitu ya. Maksudnya jangan utamakan di situ gitu. Fokus pada apa yang ada pada kita, pada talenta kita, pada apa yang ada kita. Saya misalnya kasih contoh, misalnya teman kita, saudara Ega, punya talenta menulis, fotografi, itu adalah pekerjaan dia gitu. Pekerjaan sesuai dengan talentanya dia. Kalau saudari Lina punya talenta mengajar, Mandarin, merajut, menggambar, itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan talentanya dia gitu. Kalau saudara Hanil dengan hidroponiknya, dengan pekerjaan dengan apa hidroponiknya sampai mahasiswa IPB datangnya, itu adalah satu pekerjaan sesuai talenta dia gitu. Misalnya teman-teman yang lain adalah banyak ya teman-teman yang kita saya sebut satu-satu, misalnya Patricia dengan pudingnya dan belajar merajut, juga Dewi dengan seorang guru membuat pekerjaan tangan merajut, seorang ibu juga, Samuel juga seorang pelajar, seorang anak ya, juga Prilia ya, masakan dia masak bikin siomay ya, dan di training dia ngajar Canva dan sebagainya sebagai calon istri dokter juga. Jadi teman-teman kita harus lihat bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan bahkan juga Panji sebagai Ega punya saudara ya yang sangat care sebagai caregiver ya. Kita lihat itu juga satu pelayanan kepada Ega gitu ya. Kita lihat Bu Sinta sebagai caregiver anaknya Kathleen, sebagai pendoa syafaat, sebagai trainer kita juga, dan dia juga owner di dalam bisnis usaha dia. Ada macam-macam teman-teman kita sebagai caregiver anak-anak kita menjadi berkat di dalam anak-anaknya anak-anak kita gitu ya. Saya lihat juga Bu Firda juga sebagai GKM dan sebagai caregiver juga dia sedang belajar mental health course untuk diperlengkapi lebih lagi untuk menjadi berkat bagi teman-teman. Dan masih banyak teman-teman yang nggak saya sebut. Semua kita melayani dengan porsi talenta kita masing-masing. Apapun kita itu talenta kita lakukan untuk pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, Tuhan pasti kasih kita talenta, mau itu satu atau dua atau itu tiga atau empat atau lima, Tuhan pasti kasih kita ada talenta. Dan kita harus lipat gandakan, kita jalani pekerjaan itu. Pekerjaan itu seharusnya bukan membebani, tapi membebaskan. Membuat kita sukacita, membuat kita shalom. Pekerjaan itu seharusnya menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan pekerjaan itu seharusnya memberikan sukacita dan kebebasan dalam diri kita. Jadi kita harus kembangkan talenta kita, teman-teman. Terus kerja, fokus pada apa yang Tuhan berikan pada kita, kerjakan ladang kita.
sanctuary tempat kudus kita. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita kembangkan diri kita, kembangkan talenta kita menjadi berkat bagi sesama. Semua aspek hidup kita untuk menjadi berkat, teman-teman. Ya, jadi kesimpulan dan refleksi, waktu manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi seperti sulit, seperti usaha menjadi angin dan merasa sia-sia. Karena mereka melakukannya di luar Kristus dan di luar relasi dengan Tuhan. Tapi di dalam Kristus dan dalam relasi dengan Kristus, setiap pekerjaan adalah bermakna. 1 Korintus 5 ayat 58 dikatakan bahwa, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teman-teman, ayat Alkitab dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita kerjakan panggilan kita, pekerjaan kita, kita memuliakan Tuhan. Kita jadikan Kristus bukan saja juru selamat, tapi Tuhan juga. Tuhan dan juru selamat. Juru selamat berarti keselamatan kita bergantung pada Kristus, dan Tuhan berarti dia adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Kita mau mengasihi dia, memuliakan dia, dan menjadi saksi Injilnya dalam pekerjaan dan hidup kita. Gitu. Mari kita berdoa ya teman-teman. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau memberikan kami, setiap kami Tuhan, ada talenta masing-masing Tuhan. Pakai kami di dalam bidang kami masing-masing untuk melayani sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan, supaya kami mempunyai makna hidup dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berkati setiap GKM tempat ini Tuhan, Tuhan berkati setiap caregiver di tempat ini Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa, dan kiranya Tuhan memberkati pimpin waktu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.